Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di perkuliahan pertama mata kuliah Pengenalan Komputasi. Nama saya Gabriela Aludia, kalian bisa panggil saya Bu Gebi aja. Walaupun saya kadang-kadang masih kaku ya kalau dipanggil Ibu, cuman kayaknya makin ke sini saya makin nyaman dipanggil Ibu. Saya baru bergabung di ITB itu tahun lalu, jadi belum lama. Jadi kalian bagian dari, mahasiswa-mahasiswa pertama saya lah ya kurang lebih, apalagi mahasiswa tahun pertama. Dan, tahun ini saya dipercaya untuk mengampu salah satu kelas dari pengenalan komputasi. Nah, hari ini kita akan ada, 2 topik ya. Jadi topik pertama itu pengenalan kelasnya, kayak ini apa yang saya, bawakan sekarang, jadi pengantar. Sebenarnya kuliah ini buat apa, tujuannya apa, nanti setiap minggunya kita akan ngapain aja, dan lain-lain. Lalu nanti kita juga akan masuk ke modul. Nah, tipe dosen itu kan beda-beda ya, karena kita sekarang kuliah online dan, tentunya memiliki tantangan sendiri, karena saya juga nggak tahu sebenarnya kalian nonton saya atau enggak gitu kan. Jadi, mulai semester lalu saya coba, metode ini ternyata paling efektif gitu ya. Jadi saya akan buka kelas, kita akan ngobrol sedikit, lalu saya akan kasih kesempatan kalian untuk putar video-video yang sudah saya berikan, karena kan ya hiburan kita apa sih sekarang selain YouTube sama Instagram gitu kan ya. Ya kalau ada yang mampu bayar Netflix atau Spotify bisa juga, cuman at least yang gratis kan YouTube sama Instagram gitu ya. Nah, lalu, Anda bisa putar video ini, terserah kalian mau lihat muka saya atau enggak, kalian bisa sambil belajar, kalian bisa sambil nulis-nulis, sambil masak, terserah kalian ngapain. Tapi we will be back, nanti saya akan kasih waktunya tergantung ya, karena setiap setiap modul nanti butuh waktu berbeda-beda untuk selesai, ada yang 45 menit, ada yang 60, ada yang mungkin kurang atau lebih. Nanti kita akan kembali, kita akan ngobrol-ngobrol dulu, tanya jawab. Nah, kalau misalnya memang materi itu cukup banyak di hari itu, kita akan bikin 2 sesi. Jadi, sesi pertama saya kasih kalian waktu untuk puter, lalu di tengah-tengah kita akan istirahat, tanya jawab, lalu kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Jadi kalian nggak burn out lah ya, nggak cepet capek gitu. Kalian juga sempat ambil minum atau apapun itu, jadi, feel free to do that gitu ya. Nah, langsung aja kita ke pengenalannya ya, karena kalau misalnya saya ngomong kayaknya nggak selesai-selesai. Nah, jadi untuk pengantar kuliah ini, pertama-tama tentunya saya harus memperkenalkan diri dulu ya, karena, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Gabriela Aludia, seperti yang sudah saya kenalkan, seperti biasa, tadi saya udah bilang panggil saya Bu Gebi. Saya adalah bagian dari kelompok keahlian atau keilmuan hidrografi. Jadi saya, bergabung di program studi teknik geodesi dan geomatika. Loh kok isinya laut semua? Background saya laut, terus foto saya di laut. Nah itulah, itu menariknya teknik geodesi dan geomatika, sekalian saya promosi. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini mindset-nya masih geologi sama geodesi itu di darat gitu ya, karena oceanografi, osean gitu, di laut gitu ya. Terus meteorologi, itu artinya di udara. Nah, kalau kalian ke geodesi, itu mau darat, laut, udara, ada semua. Nah, untuk hidrografi itu spesialisasinya adalah apa? Adalah memetakan laut. Kalau pengen tahu tentang hidrografi itu apa, bisa tanya ke saya melalui email saya di sini. Jadi email saya memang nyebelin. Jadi Gabriela Lodia-nya itu A-nya memang cuma satu di tengah. Jadi kadang-kadang orang mikir nama saya itu Gabriela spasi Lodia, padahal Gabriela spasi Alodia. Ini kuliah apa email saya bikin waktu saya masih kuliah di ITB gitu ya. Jadi gaya biasa kan anak-anak sok-sok gaul, jadi gabrielalodia@itb.ac.id, merasa keren pada saat itu, tapi ternyata waktu saya diterima jadi dosen, ternyata emailnya nerusin email waktu saya student gitu. Jadi nyebelin banget dan sampai sekarang belum bisa diganti gitu ya, ternyata ganti email tuh bukan sesuatu yang mudah di ITB gitu. Jadi saran saya kalau Anda masih punya kesempatan untuk ganti email Anda, jadi janganlah kasih nama yang misalnya nama kalian Gebi juga gitu, Gebi sayang siapa gitu atau yang ala-ala gitu, please jangan, karena itu akan memalukan diri Anda di masa depan gitu. Kalian nggak pernah tahu nanti email itu dipakai buat apa aja. Jadi ya itu email saya gabrielalodia@itb.ac.id. Kalau pengen tahu spesialisasi saya ngapain aja di hidup saya, itu kalian bisa main-main ke website saya di alodiaga.weebly.com. Kalau Alodiaga ini nama yang dikasih sama, uni saya waktu saya S2 gitu, jadi Alodia GA gitu. Nah, saya baru dapat PhD tahun ini, tapi belum saya pakai di ITB karena panjang prosesnya untuk punya, koma PhD secara resmi di kampus.
Lalu 2015 saya lulus master, saya cukup beruntung saya dapat kesempatan double degree, jadi satu di hidrografi, di pemetaan laut, satu itu di marine geophysics yang bikin saya bisa loncat gitu ya, S3-nya jadi marine geophysics, S1 saya tentunya di teknik geodesi dan geomatika. Nah, saya merasa bertanggung jawab kepada kalian ya, saya tuh ngapain sih pekan lalu kok sampai nggak ada kelas gitu kan, teman-teman yang lain udah ada kelas, "Oh kelas ini belum ada, apa gue di-ghosting sama dosen gue?" Gitu kan. Nah jadi saya pekan lalu dapat kesempatan yang sangat berharga, ini kesempatan emas, yaitu, ada sebuah ekspedisi yang judulnya Ekspedisi Jala Citra 1 2021 Aurora. Ekspedisi ini, dikomandoi oleh Pusidrosal. Pusidrosal itu adalah kalian bisa follow aja Instagram-nya ya, itu Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut, sorry. Iya, itu deh kayaknya. Aduh aku nggak hafal, maaf Bapak-bapak. Jadi, rekan-rekan di sini bisa langsung ke Pusidrosal, jadi ini, tentunya, satu badan di bawah TNI Angkatan Laut, tugasnya adalah membuat peta laut untuk navigasi. Jadi semua peta laut yang dipakai pelaut-pelaut di Indonesia itu asalnya dari Pusidrosal. Nah, kebetulan kemarin mereka punya sebuah, inisiatif untuk melakukan penelitian. Mereka ngundang peneliti-peneliti dari ITB, dari BPPT, dari P3GL atau Kementerian ESDM, lalu ada dari IPB, ada dari company juga. Jadi inisiatif yang keren banget. Saya ketemu orang LIPI juga banyak di situ dan beruntung banget bahwa saya yang ditugasin gitu dari Teknik Geodesi dan Geomatika. Jadi props to, kaprodi saya Pak Wiwin gitu ya, udah ngasih saya kesempatan ini. Nah, satu hal yang saya pengen tunjukin di sini adalah, jadi yang oranye-oranye ini adalah peneliti-penelitinya nih. Jadi orang-orang yang bukan tentara, walaupun 2 dari 9 orang ini tuh tentara juga gitu, tapi mereka di sana bertindak sebagai tentara yang peneliti, kurang lebih kayak gitu. Yang loreng tentunya tentara. Nah, ini adalah komandannya, dan komandan kapal ini ternyata dulu tuh satu sekolah sama saya waktu S2. Jadi nggak tahu seneng banget ya dapet kesempatan ini. Dan yang pengen saya ceritain juga di sini adalah walaupun judulnya saya ke lapangan, saya naik kapal 10 hari di kapal nggak turun-turun, kerjaan saya tetap depan laptop. Ini pekerjaan saya sehari-hari yang di sebelah kanan bawah ini gitu. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang mindsetnya, wah FITB itu pokoknya ke lapangan, jalan-jalan keliling Indonesia, keliling dunia, survei, kalau pengen tahu bencana gitu, wah harus ke sana gitu kan, volcano. Terus kalau misalnya teman-teman yang oceanografi itu ngukur arus laut misalnya, kalau meteorologi pengen tahu curah hujan dan lain-lain. Apapun yang kalian lakukan, you will go back to your computer, oke? Jadi nggak ada alasan, "Ah, saya kan pengennya ke lapangan, Bu, saya nggak pengen belajar komputasi." No, you need to do that. This is what I did. This is like 80% kegiatan saya tuh depan komputer, kayaknya lebih sering saya depan komputer dibanding saya tidur di situ, dan foto-foto yang kayak gini tuh foto-foto gaya-gayaannya aja gitu kan. Tapi kebanyakan tuh ya itu, depan komputer. Jadi ini yang saya lakukan, mudah-mudahan ini bisa jadi semangat juga buat kalian ya, bahwa kalian tuh keren gitu, masa depan kalian tuh keren pokoknya. Entah gimana, entah kalian nanti akan di mana posisinya gitu ya, kalian tuh pasti keren. Udah, mindset-nya pokoknya saya keren, saya keren, kayak gitu. Nah, itu sedikit dari saya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ngomong mata kuliah ini. Nah, kenapa sih kita harus belajar komputasi? Tadi saya udah bilang ya bahwa apapun yang kalian lakukan nanti, mau kalian di prodi manapun, mau kalian di geologi, geodesi, meteorologi, oceanografi, semua ujung-ujungnya akan ke computing. Kenapa computing? Karena capek kalau kalian ngitung sendiri. Karena computing itu pada dasarnya apa sih? Computing itu kan menghitung ya sebenarnya. Kalau saya kasih soal 10 tambah 10 sama kalian, masih gampang. Jawabannya berapa? 20. Tapi sekarang saya kasih soal misalnya 56 kali 78 aja. Kan kalian udah mikir, "Aih, berapa?" Bisa pasti, tapi Anda butuh waktu untuk coret-coret misalnya. Tapi mungkin ada di sini yang jenius gitu ya. Kan ada yang kayak suka bisa apa sih, yang kalau zaman dulu tuh, zaman saya tuh kumon, yang gitu loh, yang pakai apa, pakai sempoa. Jadi dia gitu terus gitu dapat. Cuman tetap aja, saat persoalannya semakin sulit gitu ya, kadang-kadang kita ngitung tuh nggak cuma 1 soal doang, tapi misalnya kita pengen pokoknya ini kali ini, lalu ini kali ini kali ini kali ini, bagaimana caranya satu kali klik itu udah kehitung semua. That's why you need, computation skills. Dan tentunya computation skills kalian di sini beda-beda ya, kemampuan dasar komputasi kalian pasti beda-beda karena saya yakin di sini ada yang dari sekolah negeri, ada yang dari sekolah swasta,
Negeri pun levelnya beda-beda. Ada negeri yang sudah terokupasi, wah udah lengkap komputernya gitu ya. Jadi mata pelajaran apa namanya TIK ya kayaknya ya, teknologi informasi dan apa Kak itu komputasi gitu, saya nggak tahu. Nah pokoknya mata kuliah itu atau mata pelajaran itu sudah kalian makan sehari-hari misalnya di sana. Tapi ada juga sekolah negeri yang bahkan mungkin kasarnya bukan gimana, mungkin ini pertama kalinya kalian melihat komputer karena mau nggak mau ya kalian harus belajar komputasi di sini gitu kan. Nah, jadi tujuan utama dari perkuliahan ini adalah menyamaratakan kemampuan Anda, paling nggak baseline tuh kira-kira apa ya, minimumnya tuh sama gitu. Kalian tuh pokoknya tahu secara general komputasi itu seperti apa, walaupun nanti ujung-ujungnya pasti ya ada yang lebih jago, ada yang kurang jago, tapi seenggaknya kalian udah pernah tahu gitu. Dan ini juga, menjawab arahan rektor gitu ya. Jadi mereka pengen, anak-anak ini paling nggak ngerti coding lah, ngerti aja dulu, nggak usah mesti jago atau gimana, karena coding itu sebenarnya kalau Anda udah ngerti, itu tuh tinggal kayak, "Oke, gue pengen ngapain," kamu Google terus lihat programnya kayak gimana, taruh gitu lah. Dan itu nanti akan, apa ya, itu akan muncul dengan sendirinya feeling-feeling seperti itu. Jadi jangan takut coding, jangan takut sama sekali, terutama kalau nggak pernah gitu ya. Karena coding itu sebenarnya kayak ngobrol, tapi ngobrolnya sama komputer gitu. Nah, terus big data gitu ya. Nah, big data ini apa? Big data tuh bukan kayak, "Oh, video saya," misalnya ada yang vlogger di sini atau apapun itu, "video saya 200 giga." No, that's not big data gitu ya, bukan itu. Big data itu lebih kepada kayak misalnya Instagram gitu ya. Instagram itu kan user-nya banyak, pemakainya banyak. Tiap kamu naruh foto di Instagram artinya kan data-data yang disimpan tuh makin besar makin besar makin besar. Dan, big data itu, salah satu ciri khasnya dia itu user-nya itu bergerak gitu, multi user juga. Jadi, handling big data itu maksudnya kayak ya data yang terus-menerus berkembang gitu, kurang lebih. Jadi bukan dalam arti, "Wah, datanya banyak banget." Nah, big data, no no, that's not it. Lalu kita akan sentuh sedikit terkait intelijensia bulatan gitu ya, atau bahasa kerennya artificial intelligence, AI. Lalu, mereka juga pengen dari rektor juga ada sustainability, tapi kita nggak akan terlalu banyak bahas sustainability di sini karena, itu outcome untuk kuliah lain tentunya ya. Tapi untuk komputasi 3 itu, dan yang di bawah tadi saya sudah jelaskan ya secara panjang, secara garis besar atau panjang lebar sebenarnya ya, bahwa pokoknya apapun yang kalian lakukan, kalian butuh komputasi. Nah, ini adalah, luaran perkuliahan yang diharapkan. Intinya di sini ini ya, jadi kalian itu pokoknya, pertama, ada 3 kata di sini ya, jadi mendefinisikan. Pertama tuh definisi dulu, persoalannya tuh kira-kira apa? Apakah persoalan ini bisa dipecahkan dengan cara komputasi atau tidak? Intinya gitu. Lalu di sini ada mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Apakah abstraksi itu? Nanti kita akan tahu. Jadi intinya tadi kita udah mendefinisikan masalah, lalu kita bawa ke proses. Setelah proses, kalian bisa bikin sesuatu gitu ya untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Nanti ujung-ujungnya kalian akan tes, gitu ya. Tes apakah yang saya buat ini benar-benar bisa jalan atau enggak, bermanfaat atau enggak gitu kan. Setelah kalian sudah tahu ketiga tahap itu gitu ya sampai ada hasil, tujuan kalian terakhir adalah mengkomunikasikan apa yang kalian temukan ke berbagai pihak gitu ya. Karena tentunya nggak apa ya, tentunya kurang berguna kalau kalian cuma tahu itu sendiri aja tanpa kalian bagi ke teman-teman kalian atau ke orang-orang yang tidak sepintar kalian dalam hal komputasi, yang mungkin nggak tahu sama sekali gitu ya bahwa, oh ternyata permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara tersebut gitu. Jadi 2 itu ya, jadi yang pertama itu teknisnya, yang kedua adalah komunikasinya, seperti apa yang saya lakukan ke kalian sekarang. Nah sekarang ini adalah silabusnya secara garis besar, ini pekan pertama kita akan belajar ini, lalu pekan kedua kita akan ke sini. Nah, yang paling banyak atau paling besar porsinya adalah algoritma dan pemrograman. Nah, kalau di sini mungkin ya, mungkin kalian bisa lihat, kalau di yang pertama, Computing System Network and Internet, kalian bisa tahu device itu apa. Laptop, handphone, that's device. Hardware, software, tentunya kalian juga familiar ya, software itu ya pokoknya yang kalian nggak bisa pegang, kayak Microsoft Word, Zoom, those are softwares. Kalau hardware ya berarti memory card-nya, CPU-nya, VGA. Kalau kalian ada yang gamer di sini, I would say that itu familiar banget buat kalian. Lalu network communication, cyber security juga sesuatu yang mungkin nggak seasing itu. Lalu impact computing itu apa, culture safety, law ethics juga sesuatu yang mungkin nggak terlalu asing di telinga. Nah, tapi udah masuk ke algoritma dan programming di sini,
langsung ini apa, Mbak? Kata-kata ini apa gitu kan, abstraksi, pattern recognition algorithm, what are these gitu kan. Nah, tugas saya adalah membuat kalian mengerti barang-barang ini adalah apa. Kalau kalian sudah mengerti algoritma dan programming, jadi basic-basicnya, dasar-dasarnya kalian pelajari di computing system dan impacts-nya. Jadi sebenarnya kenapa sih kalian harus melakukan ini? Lalu algoritma itu adalah cara ke sana. Setelah Anda dapat hasil, nanti Anda akan melakukan analisis data, analisis terhadap data yang sudah Anda miliki. Baru nanti kita akan sedikit ngomong soal artificial intelligence, sedikit aja. Jadi ini rencana kuliahnya, seperti yang saya bilang, pekan pertama kita di sini, pekan kedua kita di sini, algoritma dan pemrograman kalian bisa lihat dari pekan 3 sampai dengan pekan 11. Dan akan ada tugas besar 1 di situ. Oke? Jadi kebayang ya tugas besarnya akan sebesar apa. Lalu selanjutnya akan ada data analysis 3 minggu gitu ya. Akan ada tugas besar kedua, tentunya nggak akan seberat tugas pertama, kelihatannya sih seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengenalan artificial intelligence ya. Beban kuliahnya ini tentunya theoretical gitu ya, 3 jam perkuliahan tatap muka. Saya akan usahakan tatap mukanya itu 1 kali seminggu aja biar kalian nggak burn out, tapi semua video saya kasih. Jadi sebenarnya bisa 3 jam kalau kalian replay video ini berkali-kali contohnya ya. Lalu ada kegiatan terbimbing, maksudnya itu sebenarnya utamanya adalah praktikum dan nanti akan ada asistensi, tapi untuk asistensi dan praktikum ini di luar dari kebijakan saya ya. Jadi kalian perlu mengerti bahwa untuk praktikum dan kelas di pengenalan komputasi ini itu adalah 2 entitas yang berbeda kurang lebih. Jadi nanti praktikum ya praktikum sendiri, nanti akan ada kakak-kakak asisten, senior-senior kalian lah ya gitu. Lalu untuk kelas itu dari saya. Jadi saya akan mengajarkan substansi, untuk teknis nanti akan dari kakak-kakak asistennya. Jangan ragu juga untuk bertanya kepada mereka ya. Lalu sisanya kalau misalnya Anda memang tentunya Anda akan butuh ya 3 jam kegiatan mandiri, utamanya pada saat Anda melaksanakan tugas besar. Ini beberapa pustaka yang Anda bisa coba cari-cari ya, kayak sekarang kan cukup gampang nyari-nyari pustaka PDF atau nanti kalian bisa ke Sci-Hub atau apa, kalau misalnya Anda butuh pencerahan bisa ngobrol sama saya juga. Jangan ragu email saya, please. Saya nggak tahu bisa komen-komen di Edunext atau enggak, harusnya sih bisa, tapi jangan ragu kontak saya. Jadi yang 2 ini sesuai judulnya mereka itu konseptual, jadi computational thinking, yang satunya lagi itu ada Tomorrow's Technology and You. Lalu yang 2 terakhir ini, nomor 3 dan 4 itu lebih fokus ke teknis, jadi Python gitu ya, pengenalan Python. Karena kita akan pakai bahasa pemrograman yang namanya Python. Jadi bahasa pemrograman itu banyak gitu ya. Tapi kenapa kita pakai Python? Karena pertama dia sebenarnya cukup baru, tapi dia itu gratis. Kan hebat ya, makin kesini tuh makin banyak ilmuwan-ilmuwan dan apa ya, profesional yang semakin open terhadap apa yang mereka punya gitu, dan saya pun kagum gitu ya, wah keren banget ya mereka bisa apa ya, bikin sesuatu tanpa apa ya, tanpa tanpa mikirin komersilnya seperti apa gitu. Nah jadi Python itu bahasanya, lalu ada yang namanya library. Jadi kalau misalnya kayak bahasanya Python, di bawah Python itu ada kayak apa ya, kayak makanya kenapa dia library, karena dia isinya tuh nanti ada fungsi-fungsi gitu. Jadi katakan, oke, bahasa kita bahasa Python, tapi kita tuh pengen pakai fungsi yang mana. Nah, fungsi yang kita akan pakai atau library yang kita pakai itu adalah pandas, dan kita juga akan make sebuah library yang namanya matplotlib. Saya coret-coret di sini aja ya, matplotlib. Yap, matplotlib. Oke, kalian bisa download dulu Python-nya di sini. Kalau kalian punya masalah, please let me know. Nah, perkuliahan nanti semuanya online, of course kita nggak akan ada tatap muka. Materi kuliahnya semuanya akan dari slide dan video ajar. Jadi saya akan rutin bikin video ini dan nanti ada beberapa pekan yang akan rekan-rekan saya yang bikin karena kita ngajarnya dalam tim gitu ya. Semua melalui Edunext. Jadi kalian nggak usah pusing buat kuliah saya, semua saya cemplungin di Edunext gitu. Lalu untuk praktikum tadi saya sudah bilang informasinya akan menyusul dan nantinya kalian akan punya tugas 1 dan tugas 2, tugas besar 1, tugas besar 2. Nanti kita sambil jalan. Penilaian ada tugas dan latihan ya, ada kuis kadang-kadang.
lalu ada tugas besar 1 dan 2 dan ada UTS dan UAS. Intinya apa? Intinya kalian harus selalu masuk kelas gitu ya, karena kalian nggak pernah tahu kapan kuis, kapan ada apa. Dan, kalau misalnya kalian pengen dapat A, kalau nggak pengen dapat A mah nggak apa-apa, bebas. Kalau misalnya pengen dapat A, ya artinya kalian harus punya penilaian di semua komponen. Kalau ada satu komponen aja yang nol, artinya kalian maksimum dapat AB gitu ya. Dan kalau kalian ketahuan curang, nanti kelihatan ya, curang tuh kayak gimana. Nah, otomatis kalian akan dapat E. Itu aja dari saya, semangat menempuh hidup baru sebagai mahasiswa di ITB. Saya akan stop sharing-nya dan kita akan ketemu langsung di modul pertama di, sub channel atau sub modul selanjutnya. Selamat belajar.